Pada video ini, kami akan membahas observasi usaha, jenis konten yang disajikan, penyajian informasi produk, pola komunikasi dan interaksi dengan audiens, kritik, saran, tren sistem informasi, pendapat dan harapan, serta terakhir yaitu kesimpulan. Kami berharap materi yang akan kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Selamat menyimak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Selastiawati dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi Enterprise Resource Policy. Akun Instagram yang diobservasi merupakan akun usaha di bidang kerajinan kayu yang memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya perusahaan, khususnya dalam aspek pemasaran dan informasi. Instagram digunakan sebagai sarana utama untuk memperkenalkan produk, membangun citra usaha, serta mendistribusikan informasi kepada konsumen secara terpusat dan digital. Produk yang ditampilkan bersifat fungsional dan dekoratif dengan karakter natural serta kesan premium. Target pasar yang disasar cukup jelas, yaitu pelaku usaha food and beverage seperti kafe, restoran, hotel, dan villa, serta konsumen rumah tangga. Adanya layanan konsumen menunjukkan bahwa usaha ini telah menerapkan kebijakan pemanfaatan sumber daya produksi yang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan, sehingga memberikan nilai tambah dibandingkan dengan produk massal. Selanjutnya, jenis konten yang akan disajikan. Konten yang diunggah sebagian besar berupa foto atau video pendek yang biasa disebut dengan Reels, yang menampilkan produk jadi, detail tekstur kayu, serta contoh penggunaan produk. Dari sudut pandang Enterprise Resource Policy, konten yang ini berfungsi sebagai sarana visualisasi produk yang membantu efisiensi penyampaian informasi kepada pelanggan. Selain konten produk, terdapat konten informatif mengenai bahan kayu dan finishing. Namun, konten tersebut masih bersifat dasar dan belum dikemas sebagai edukasi berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya sebagai sumber informasi strategi bagi pelanggan belum optimal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafif. Selanjutnya saya ingin memperjelaskan yaitu tentang pola komunikasi dan interaksi dengan audiens. Jadi akun ini menggunakan Instagram sebagai media komunikasi langsung dengan calon konsumen melalui fitur direct message dan call to action di caption. Komunikasi yang dibangun bersifat informatif dan responsif, terutama untuk kebutuhan pemesanan dan custom produk. Namun, interaksi dua arah yang melibatkan audiens secara aktif masih terbatas. Fitur seperti pertanyaan terbuka, polling di story, atau ajakan berbagi pengalaman pengguna belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga peluang untuk membangun kedekatan dan loyalitas audiens masih cukup besar. Selanjutnya, kritik perspektif Enterprise Resource Policy. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya informasi belum optimal. Jadi konten masih didominasi oleh ketampilan produk jadi, sehingga informasi terkait proses produksi, alur kerja, dan pemanfaatan sumber daya perusahaan belum tergambarkan secara jelas. Yang kedua, konten edukatif belum mendukung kebijakan informasi jangka panjang. Jadi konten edukatif yang tersedia belum disusun sebagai rangkaian yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan informasi belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun basis pengetahuan atau knowledge base bagi pelanggan, khususnya pelaku usaha kuliner dan penginapan. Yang ketiga, integrasi komunikasi dan umpan balik pelanggan masih terbatas. Interaksi yang terjadi masih bersifat satu arah, sehingga data dan masukan dari pelanggan itu belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber daya informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, pendekatan konten belum sepenuhnya customer centric. Jadi fokus konten yang masih produk sentris menyebabkan informasi belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelanggan usaha kuliner dan penginapan, yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya perusahaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhammad Fikri. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi
pada bagian saran penguatan Enterprise Resource Policy, yaitu yang pertama yaitu mengoptimalkan kebijakan pengelolaan informasi digital. Akun Instagram sebaiknya dikelola sebagai pusat informasi resmi perusahaan yang menyajikan data produk, proses produksi, dan manfaat strategis produk secara konsisten dan terstruktur. Yaitu kedua, pengembangan konten edukatif sebagai knowledge research. Konten edukatif perlu dikemas dalam bentuk seri berkelanjutan agar berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi pelanggan, khususnya terkait pemilihan material, perawatan produk, dan efisiensi penggunaan dalam usaha kuliner dan penginapan. Yang ketiga, yaitu penerapan pendekatan Customer-Centric Information Policy, yaitu informasi yang disajikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, bagaimana produk mendukung operasional dapur, pelayanan tamu, atau standar penyajian usaha hospitality. Yang keempat, pemanfaatan interaksi sebagai sumber data perusahaan, yaitu fitur interaktif Instagram dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan masukan pelanggan yang berguna sebagai data pendukung dalam evaluasi produk dan kebijakan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, yaitu Trend System Informasi atau Enterprise Research Policy. Yang pertama, media penyampaian informasi produk terpusat, yaitu menyediakan data produk, bahan, fungsi, dan opsi custom secara konsisten sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan informasi perusahaan. Yang kedua, sarana promosi dan pengelolaan citra usaha, yaitu mendukung kebijakan branding melalui konten visual yang mencerminkan kualitas dan nilai produk. Yang ketiga, alat komunikasi dan koordinasi dengan pelanggan, yaitu memfasilitasi alur komunikasi yang efisien untuk pemesanan dan penyesuaian produk sesuai kebutuhan usaha kuliner dan penginapan. Yang keempat, sistem informasi berbasis visual untuk pengambilan keputusan, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk visual yang memudahkan pelanggan dalam menentukan pilihan produk. Yang kelima, yaitu sumber data dan umpan balik pelanggan, berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi pelanggan yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Perkenalkan, saya di Astari Ningrum, NIM 231011250380. Selanjutnya, saya mau menjelaskan tentang pendapat dan harapan menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, akun usaha tersebut telah berperan sebagai bagian dari penerapan Enterprise Research Policy, khususnya dalam pengelolaan sumber daya informasi dan pemasaran digital. Akun ini dinilai relevan bagi pelanggan yang memiliki usaha kuliner dan penginapan karena menyediakan informasi produk yang mendukung kebutuhan operasional, penyajian, dan estetika usaha. Kedepannya, kelompok kami berharap akun usaha ini dapat semakin terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan sumber daya perusahaan, tidak hanya sebagai media promosi, tetapi juga sebagai sistem informasi yang edukatif dan interaktif. Dengan demikian, akun ini dapat membantu pelanggan usaha kuliner dan penginapan dalam mengambil keputusan yang tepat serta meningkatkan kualitas penyajian dan pengalaman pelanggan mereka. Selanjutnya saya mau menjelaskan bagian terakhir tentang kesimpulan. Penerapan ERP atau Enterprise Research Policy pada perusahaan e-commerce membantu mengintegrasikan seluruh proses bisnis sehingga operasional menjadi lebih efisien, data lebih akurat, dan pengambilan keputusan lebih cepat. Meskipun membutuhkan investasi dan kesiapan SDM, ERP memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan bisnis.